Kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang refleksi atau pencerminan. Di dalam refleksi atau pencerminan merupakan salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Kita bisa dapat bayangan kalau kita sudah mencerminkan sebuah titik atau objek. Pencerminan terhadap sumbu X, sumbu Y, ke titik asal atau pusat 0,0, ke garis Y sama dengan X, dan seterusnya sampai ke garis X sama dengan H. Jadi kalau kita mencerminkan terhadap sumbu X, sehingga rumus yang dapat X, negatif Y. Contoh, misalnya dia titik 2,3, X-nya kan 2, Y-nya 3, maka nanti hasil cerminnya menjadi X, negatif Y, berarti yang hanya si Y yang dinegatifkan, berarti 2, negatif 3. Kemudian kalau misalnya kita cerminkan terhadap sumbu Y, yaitu rumus yang dapat minus X, Y, X-nya yang dinegatifkan. Contoh 4,5 kita cerminkan ke sumbu Y, 4,5. Berarti hasil cerminannya menjadi negatif 4,5. Kemudian kalau misalnya 3,4 kita cerminkan ke titik asal 3,4, sehingga rumusnya menjadi negatif X, negatif 4, berarti negatif 3, negatif 4. Kemudian ke garis Y sama dengan X, ini rumusnya sampai ke bawah. Yang terakhir misalnya ke garis X sama dengan H, H ini diganti menjadi 2 atau 3. Contohnya garis X sama dengan H, kita mau cerminkan titik 4,2. Berarti H itu tadi X sama dengan H, berapa pengganti H? Dimasukkan ke 2H, arti 2H itu 2 kali nilai H. Lalu dikurangi dengan nilai X, Y, yang tetap adalah si X dan si Y. Dan H itu adalah pengganti sebuah konstanta, bisa 0 dan seterusnya. Inilah di tabel ini rumus-rumus pencerminan suatu objek, suatu titik atau benda terhadap mana yang dicerminkan, dan hasil bayangannya ada berupa rumus di kolom yang kedua. Contoh, gambarlah bayangan dari suatu titik 3,5 yang direfleksikan terhadap titik asal. Inilah contoh-contohnya semuanya. Ini sudah saya buat di sini semuanya, yaitu dicerminkan terhadap 0,0, kemudian terhadap sumbu X, sumbu Y, garis Y sama dengan X, Y sama dengan negatif X. Jadi di sini misalnya ke 0,0, 3,5, berarti rumusnya negatif X, negatif Y, hanya membuat negatif 3, negatif 5. Kemudian yang di bawah ini, kemudian inilah termasuk contoh-contohnya. Nanti sambil dipelajari sendiri, dibaca sendiri. Ini sudah tertentu semua di dalamnya. Ini hanya menggantikan kadang-kadang si Y menjadi si X, atau si X kadang-kadang jadi si Y. Tergantung kemana dia direfleksikan atau dicerminkan. Contoh soal, titik 2,4 direfleksikan ke Y sama dengan 3. Jadi kita buatlah pembahasannya. Berarti X-nya 2, Y-nya sama dengan 4. Sehingga tadi kan ada rumusnya, yaitu X, 2 kali kemana dia? Y sama dengan 3, berarti 2 kali 3 dikurang 4, berarti dikurang Y. X, X-nya kan 2, kemudian 2 kali 3, berarti 2 kali 3, 6, dikurang 4, berarti 2,2.
Demikian juga dengan X sama dengan 3. Kemudian setelah ini kita masuk ke transformasi refleksi di dalam koordinat kartesius atau di dalam objek atau titik pada geometri. Kita mau buat refleksi di koordinat kartesius. Pertama sekali kita gambarkan sebuah bangun. Mau bangun apa bebas. Kebetulan saya buat di sini bangun persegi. Ini dia. Nah, kita refleksikan dulu dia ke sumbu mendatar. Ini. Nah, ini hasilnya. Yang berikutnya kita refleksikan lagi dia ke sumbu yang vertikal. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita refleksikan lagi dia ke titik pusat. Nah, di sini hasilnya. Jadi bangun apapun kamu refleksikan, seperti inilah cara pencerminannya atau refleksinya. Sekian. Yang berikutnya kita meneruskan transformasi tentang rotasi. Pada rotasi, ini merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Titik yang tetap itu disebut pusat rotasi. Kadang-kadang pusat rotasi 0,0, kadang-kadang merupakan X, Y, dan arah perputaran itu ada dua, kadang-kadang berlawanan arah jarum jam, kadang-kadang searah jarum jam. Di dalam rotasi juga ada rumus-rumus yang digunakan untuk merotasi di transformasi geometri. Antara lain, yang pertama kalau dia dirotasi sebesar 90, pusatnya A, B, maka ini rumusnya di sini. Kemudian dirotasi 80, pusatnya juga di sini. Kemudian negatif 90, pusatnya juga A, B, ini rumusnya. Yang terakhir negatif 90 dengan pusat 0,0 juga, maka hasilnya demikian. Inilah rumus-rumus yang dipergunakan untuk rotasi. Arahnya boleh berlawanan jarum jam, boleh juga searah jarum jam. Contoh, ditentukan titik P 1,4 dirotasi sejauh 180 derajat. Baru dilanjutkan ke 90 derajat. Satu-satu kita buat. Pertama kali kita akan berotasi 180 derajat. Jadi rumusnya ini, P-nya X, Y. P aksennya negatif X, negatif Y. Yang kedua, P 1,4. Kemudian hasilnya negatif 1, negatif 4. Selanjutnya akan kita rotasi pada sejauh 90 derajat. Hasil rotasi tadi dirotasikan lagi seperti ini. Inilah rumusnya, tinggal masukkan. Ini dia ada dimasukkan. Jadi titik bayangan yang terakhir adalah 4, negatif 1. Kemudian kita masuk ke rumus-rumus rotasi, yaitu rotasi 90 hingga ke negatif 90, yaitu XY. Untuk komponen X menjadi Y tambah A tambah B, X kurang A tambah B. Ini dia rumus-rumus rotasinya.
Kemudian dengan menggunakan perhitungan, maka dapatlah bayangannya. Kemudian selanjutnya pada rotasi itu ada juga rotasi yang berlawanan dan searah jarum jam. Contoh, kalau bayangan titik P 1,4 jika dirotasi sejauh 180, dilanjutkan sejauh 90 derajat. Yang pertama kita buat rotasi 180, ini dia. Kemudian ini rotasi 90 lanjutannya. Sehingga di terakhir itu menjadi 4,-1, tapi sudah mulai dari sini. Satu persatu dulu lalu disambungkan, demikian. Kemudian contoh berikutnya, titik 2,3 dirotasikan dengan sudut 90, -90 derajat, 90, 180 dengan pusat rotasi antara lain 4,5. Kemudian ini titik yang mau ini dengan titik pusat 4,5 yang mau dirotasi 2,3. Lalu masuk rumusnya, yaitu ini dia rumusnya. Kemudian ini, kemudian yang ini, kemudian ini, kemudian yang ini. Inilah tentang contoh rotasi. Sekarang kita buat transformasi rotasi pada koordinat kartesius atau transformasi geometri dan di dalam koordinat kartesius. Saya gambarkan sebuah segitiga siku-siku. Ini dia, yaitu segitiga ABC. Ini mau kita rotasikan dengan pusat rotasi minus 3,2. Ini dengan sudut 45 derajat, searah jarum jam. Ini dia. Nah, inilah gambarnya. Kemudian dia kita rotasi lagi. Kita rotasi lagi dengan pusat rotasi minus 6,1 dan sudut 60 derajat, tetap searah jarum jam. Ini, maka gambarnya ini. Kemudian kita buat lagi gambar yang satu lagi, yaitu tentang gambar persegi. Ini dia. Akan kita rotasikan dengan pusat rotasi 3,1, tetap sudut 45 derajat, searah jarum jam, maka gambarnya seperti ini. Kemudian kita rotasi lagi dia dengan pusat 3,-1. Ini kita buat sudut 180 derajat. Tetap dia kita buat searah jarum jam
maka kita peroleh gambarnya seperti ini. Demikianlah rotasi secara geometri. Kita lanjutkan pelajaran transformasi berikutnya tentang dilatasi. Pada dilatasi terhadap titik pusat merupakan perkalian dari koordinat tiap-tiap titik pada suatu bangun datar dengan faktor skala sebesar K. Faktor skala menentukan apakah suatu dilatasi merupakan perbesaran atau pengecilan gitu. Kemudian ada itu sifat-sifat dilatasi. Jika K-nya lebih besar daripada 1, maka bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Yang kedua, jika K antara 0 dan 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K antara -1 dan 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Sedangkan jika K lebih kecil daripada -1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Patokan. Pada titik patokan diambil titik 0,0 secara umum untuk menentukan bayangan x aksen y aksen, dan titik asal x, y bisa digunakan rumus x aksen sama dengan k kali x, y aksen sama dengan k kali y. K di sini ialah faktor dilatasi atau perbesaran objek dilatasi untuk nilai harga mutlak K lebih besar daripada 1. Jadi benda itu diperbesar, dan untuk nilai nilai K itu antara 0 dan 1, benda itu diperkecil. Berikut contoh soal dilatasi dengan pusat O 0,0. Dilatasi titik. Jika diketahui titik sebuah titik segitiga dengan titik sudut A 2,3, 7,1 dan -2,5. Segitiga tadi dilatasi 3 dengan pusat O 0,0. Tentukanlah bayangan segitiga ABC atau aksen, B-aksen, C-aksen. Itulah luas segitiga yang baru. Kita buat penyelesaiannya. Masing-masing cukup dikali 3 dengan faktor dilatasi yang itu bilangan 3. Maka didapatkan seperti berikut ini. A-nya tadi aksennya 6,9, kemudian 21,3 dan -6, -15. Kemudian ada juga dilatasi pada persamaan garis atau lingkaran atau kurva. Yang berikutnya, jika kurva y x kuadrat tambah 5x kurang 6, jika kurva dilatasi 2 kali, tentukan persamaan kurva yang baru. Namanya pun dilatasi 2 kali. Kemudian penyelesaian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk umum saja, yaitu x aksen sama dengan kx dan y aksen sama dengan ky. Maka dari itu akan diperoleh persamaan berdasarkan soal x aksen sama dengan 2x dan y aksen sama dengan 2y. Dalam bentuk x dan y akan diperoleh x sama dengan setengah x aksen, y sama dengan setengah y aksen. Dari x dan y tersebut kita substitusikan pada persamaan yang ada. Contoh, x pangkat 2 tambah 5x kurang 6. Kemudian tertera seperti soal, yaitu menjadi setengah y aksen sama dengan setengah x aksen tambah 5 kali setengah x pangkat 2. 5 kali setengah kali x aksen, bukan x pangkat 2, tambah 5 kali setengah x aksen dikurang 6. Sekali lagi, y sama dengan x pangkat 2 tambah 5x kurang 6
yaitu masukkanlah dia sama dengan setengah Y aksen sama dengan setengah X aksen di pangkat 2, tinggal substitusi, tambah 5 kali setengah X aksen dikurang 6 tadi, karena di sini X nya kan setengah X aksen sedangkan Y nya kan setengah Y aksen, itulah dimasukkan kemari, disubstitusi namanya atau digantikan. Seperti itu pengerjaannya. Kemudian bisa juga kita buat berupa bangun ABCD, terdiri dari titik sudut A 2,3 sampai dengan C. Jika segitiga tersebut dilatasi 3 dengan pusat M 1,3, tentukan bayangan segitiga ABC atau aksen B aksen C aksen. Penyelesaiannya, A, B merupakan pusat dilatasi 1,3 dan digunakan rumus yang di atas. Sekarang akan diambil untuk titik A terlebih dahulu. X aksen 3 kali 2 kurang 1 tambah 1 sama dengan 4. Y aksen 3 kali 3 kurang 1 tambah 1 sama dengan 7. Maka A aksen yaitu 4,7. Lalu gantian nanti lakukan lagi seperti itu pada titik B dan C. Karena tadi kan titik sudutnya A, B, dan C, masih A yang terbuat atau terpenuhi. Nah, demikian contoh dilatasi. Kemudian nanti kita lanjutkan lagi dengan transformasi tentang dilatasi itu pada geometri atau pada koordinat kartesius. Kita buat lagi nanti setelah ini. Kita mau buat dilatasi geometri. Pertama sekali kita gambarkan dulu sebuah persegi. Kemudian ini kita dilatasi dengan pusat 7,2 dan faktor skala perbesarannya 2 kali maka inilah hasil dilatasinya 2 kali. Kemudian kalau kita dilatasi lagi dia dengan pusat 3,3 dengan faktor skala dilatasinya adalah 3 kali, maka hasil yang tampil adalah sebagai berikut. Inilah bendanya. Jadi terserah kamu mau bikin segitiga pun boleh, persegi. Demikianlah dilatasi geometri.